Sepak terjang, Komandan Pemburu Laskar FPI, AKBP Handik Zusen yang terseret kasus Sambo. Sepak terjang Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP, Handik Zusen dalam pengungkapan kasus besar. Perwira menengah Pamen Polri yang dijuluki, Komandan Pemburu Laskar FPI, atau Pemburu Laskar KM50, ini ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan Ferdi Sambo. Handik Zusen adalah satu dari 9 Pamen Polda Metro Jaya yang dijebloskan di Makobrimob dan dimutasi ke Divisi Pelayanan Markas Yanma akibat pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ketika namanya disebut masuk dalam jajaran Pamen yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo, Handik Zusen pun viral. Dia viral karena kasus lama yang pernah ditanganinya yaitu saat menjadi Komandan Pemburu Laskar FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Namanya menjadi perhatian publik karena konon dia dijuluki, Komandan Pemburu Laskar FPI. Adapun sosok AKBP Handik Zusen tidak asing di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sepak terjangnya dalam menangani kasus besar pun terbilang bersinar di Polri. Yang paling menonjol adalah kasus John K. dan Unlawful Killing Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek. Kala itu Handik Zusen yang menjadi komandannya Pemburu Laskar FPI. Sekilas profilnya yang dikutip dari berbagai sumber, Handik Zusen adalah lulusan Akademi Kepolisian Akpol 2003. Karirnya di Polri naik pada tahun 2018. Tahun 2018 AKBP Handik Zusen diangkat menjadi Kasubdit Polda Metro Jaya pertanggal 19 Oktober tahun 2018. Jabatan Kasubdit Polda Metro Jaya melekat hingga tahun 2022. Tahun 2022, AKBP Handik Zusen dimutasi ke Yanma Polri bersamaan dengan 24 anggota Polri yang terseret kasus Sambo lainnya. Adapun kasus besar yang menjadi perhatian publik pernah ditangani AKBP Handik Zusen. 1. Kasus Yohanes K. Selain dikenal karena jadi pemburu Laskar FPI, AKBP Handik Zusen juga pernah viral di tahun 2020. AKBP Handik Zusen disorot lantaran menjadi pemimpin tim penangkap John K. dan anak buahnya. Bersama dengan tim gabungan Polda Metro Jaya, AKBP Handik Zusen berhasil meringkus John K. dan anak buahnya di perumahan Green Lake City Kota Tangerang, 15 orang anak buah John K. yang ditangkap saat itu. 2. KM50 Unlawful Killing 6 Laskar FPI. AKBP Handik Zusen sempat menangani kasus penembakan di Tol Cikampek KM50. Dia yang menjadi komandannya saat di lokasi kejadian. Foto-foto AKBP Handik Zusen pun sempat ramai beredar di media sosial usai kasus Ferdi Sambo viral. Publik menyoroti sosok AKBP Handik Zusen yang dulu pernah terlibat kasus KM50 dan kini ikut terseret skenario pembunuhan berencana Brigadir J. Pada November tahun 2021, AKBP Handik Zusen menjadi saksi dalam sidang dugaan kasus Unlawful Killing Laskar FPI dengan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Jaksa Penuntut Umum JPU, bertanya kepada Handik terkait alasan anggota Polri yakni terdakwa Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela dan almarhum Ibda Elwira Priyadi Z melakukan penembakan. Apa yang membuat anggota saudara menyerang Laskar FPI tersebut yang 4 korban? Tanya JPU kepada Handik. 4 orang ini menyerang, kemudian 1 orang merebut senpinya Fikri dan sudah berhasil merebut dan sudah mengarahkan ke Fikri, jawab Handik. Awal mulanya terjadi upaya penyerangan Laskar FPI terhadap Fikri, 1 orang merebut senpinya Fikri dan sudah berhasil merebut, sambung Handik saat itu. 3. Kasus sindikat begal rekening. Handik Zusen juga baru-baru ini baru saja mengungkap sebuah kasus. Tepatnya Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 bersama Kanit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya mengungkap kasus sindikat begal rekening. Klik subscribe.